Halo pemirsa semuanya, dengan saya Muhammad Adia Pasha, melaporkan langsung dari kampus Ars University dalam gelaran Ars Robot 2025. Hari ini adalah babak final, di mana hanya tim-tim terbaik yang berhasil melaju setelah melalui rangkaian penyisihan yang intens. Para finalis datang dengan robot yang sudah mereka riset, uji, dan sempurnakan selama berminggu-minggu. Atmosfer kompetisi terasa semakin kuat menjelang penentuan juara. Babak final Ars Robot 2025 memiliki 4 kategori. Yang pertama, sumo robot di kelas 1 kg. Finalis saling berhadapan di area ring. Robot harus kuat, cepat, dan mampu membaca arah dorongan lawan. Tekanan babak final membuat para operator benar-benar fokus pada timing dan strategi. Lalu yang kedua ada robot soccer, beradu kecepatan dan membaca bola, dan juga mengalahkan serangan. Finalis berlangsung lebih cepat dibandingkan penyisihan, dengan sensor dan motor yang sudah define turning oleh para peserta. Lalu yang ketiga ada kreatif robot. Finalis menampilkan inovasi robot yang dirancang dengan fungsi unik, mulai dari robot yang edukasi, robot pelayanan sederhana, hingga prototipe berbasis sensor yang pintar. Dewan juri pun menilai dengan orisinalitas, kegunaan, serta logika perancangan yang mereka presentasikan. Yang keempat adalah line follower, arena final yang memiliki tikungan lebih rumit dan jalur yang bercabang. Robot harus mampu mengikuti garis dengan presisi tinggi tanpa kehilangan kecepatannya. Setiap milidetik menjadi penentu posisi untuk menjadi seorang juara. Baik, di sini dengan Bapak dan Ibu siapa? Saya dengan Evan selaku sekretaris dari Teknovasi Robotika seluruh Indonesia. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Yati, tim Dengan Ibu Haji, dengan tim. dari Baik, di sini saya mau bertanya, menurut Bapak dan Ibu, seberapa penting sih event seperti Ars Robot ini untuk mengembangkan minat generasi muda di bidang teknologi dan robotika? robotik itu perlu diperkenalkan ya, perlu diperkenalkan ke masyarakat terutama yang awam, karena ini semacam teknologi yang perkembangan dari teknologi ya robotik ini. Jadi harus diperkenalkan dulu, gitu ya. Nah, kalau sudah diperkenalkan, nanti baru untuk pemahaman kalau menurut Ibu tuh untuk mencerdaskan sumber daya manusia itu bisa jadi titik dasar dari robotik ini. Ya, kesinambungan antara komputer, teknologi dengan internet bisa ada kesinambungan dengan IT. Oke. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. Apa sih harapan Bapak atau Ibu terhadap pelaksanaan event Ars Robot untuk kedepannya? Oke, jadi harapan kedepannya tentunya kita ingin lewat Ars University ini memperkenalkan teknologi robotika ya ke masyarakat luas, karena ke depan itu tentunya kita harus adaptif ya dengan teknologi perkembangan yang dari negara-negara maju. Semakin kita nggak berubah nih, nanti kita akan ketinggalan seperti itu. Jadi lewat event ini tentunya akan meramaikan, menambah komunitas robotika, dan hari ini kan pertemuannya seluruh Indonesia Kak ya. Jadi artinya Ars ini benar-benar melakukan terobosan ya, dan kedepannya saya harap akan lebih banyak lagi yang mengikuti event-event ini ya. Jadi akan lebih luas lagi, dan tentunya kontestannya nambah, parameter-parameter robotikanya juga akan bertambah seperti itu ya. Dan di sini berlangsung ada lomba di lantai 5 dan di yang lantai 4-nya tuh mengenai robot pengembangan robot secara personal seperti itu. Jadi pengembangannya secara bebas seperti itu. Mungkin itu rekan. Baik, ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Suasana di dalam arena pun terasa sangat menegangkan. Tepuk tangan dan sorakan pun terus terdengar dari para pendukung. Sementara para finalis pun tetap berusaha untuk tenang menghadapi tantangan teknis yang bisa saja muncul kapan saja. Oke, dengan siapa ini namanya? Muhammad Tazkir Ramadan. Dari mana? Dari Bogor. Di tim apa dan ikut lomba apa? Di Skariman dan ikut lomba sumo. Oke, nah gimana sih perasaan dan kesannya ini setelah datang ke acara Ars Robot 2025 ini?
Perasaan saya begitu senang karena saya bisa ikut berkontribusi dalam lomba ini. Dan kesan saya ini, saya bisa menghadapi masa depan dengan robot-robot, dengan skill-skill yang bisa saya kendalikan. Oke, terima kasih ya. Para finalis kini berkumpul untuk menyaksikan pengumuman pemenang dari setiap kategori. Selain juara utama, panitia juga memberikan penghargaan khusus kepada Best Innovation untuk robot yang menunjukkan kreativitas dan konsep yang unik dan juga teknik yang paling kuat. Oke, di sini dengan teteh siapa? Aku Gina. Aku Hasna. Kalian dari mana dan sekolah mana sih? Dari SMA IT Al Multazam. Dari SMA IT Al Multazam Kuningan. Nah, gimana sih perasaan kalian bisa memenangin Ars Robot 2025 kategori robot sumo ini? Senang banget. Gak nyangka sih. Gak nyangka dan senang banget. Gimana sih kesannya gitu? Kesannya kayak gitu. Ya kayak perfect lah. Oke, udah makasih ya. Selamat ya pokoknya. Iya. Pesan setelah menjadi juara Aris Robot. Pesannya semangat terus buat kalian yang belum juara. Jangan pantang menyerah ya. Nama saya Nanda Arsenasila. Sama saya Gavin Sabrian Bayaki. Kita dari Mandika Jakarta. Yang dari Jakarta. Di sini kami berlomba di sini mendapat kesempatan dari salah satu peminat kita karena sudah mendapat izin dari sekolah karena telah mendapat surat undangan. Dan untung peminatnya memberitahu lah ada lomba di sini. Karena di sini tuh lombanya seru, banyak berkesan, banyak pengalaman lah. Makanya banyak ketemu teman-teman juga di sini. Seperti yang tadi juara itu sempat kenalan juga dari mana dia dari Bogor. Gimana ada pesan-pesan? Seru. Tahun depan lebih baik aja sih. Dengan berakhirnya babak final Ars Robot 2025 ini, Ars University telah membuktikan bahwa Ars telah menjadi tempat dan ruang lingkup bagi anak-anak muda yang menyukai rekayasa robotik dan juga teknologi. Saya Muhammad Adia Pesha dan Ars University melaporkan.